Roy ini bernama lengkap Roy Setiawan. Beliau adalah Ketua Relawan TIK Kota Bandung, kemudian pengajar di Yayasan Pendidikan Persatuan Guru Islam Indonesia. Beliau juga Master Teacher di Ruang Guru dan mahasiswa pasca sarjana di Universitas Pendidikan Indonesia, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Beliau merupakan salah satu penggagas Pintu Bahasa dan juga Rumah BIPA. Beliau pernah menjadi pembicara nasional literasi digital Kemkominfo, kemudian Kang Roy juga penulis ahli Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemprov Jabar 2021, kemudian Kak Roy ini pernah mendapat penghargaan dari Bandung Award, juara 2 nasional Kemah Budaya Kaum Muda Nasional kategori Purwarupa Aplikasi, dan penghargaan dari Gubernur Jabar sebagai Mitra Edukasi dan Pendukung Literasi Digital. Saat ini Kak Roy sedang sibuk mengajar dan belajar. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita akan simak pematerian dari Kak Roy. Kak Roy, kami persilahkan. Baik, terima kasih Melda, teman-teman semua. Lalu tadi kita sudah menyimak ya paparan dari para pemateri yang ya tadi dari Kang Julfa mengenai kebudayaan dalam pengajaran BIPA, kemudian Teh Anggi tadi dengan baik ya strategi, dan saya hari ini akan menjelaskan bagaimana penggunaan. Apakah ini sudah terlihat? Sudah muncul ya, teman-teman? Ya, untuk kita mengajarkan pada nantinya kepada pembelajar atau siswa BIPA yang akan nantinya kita ajarkan. Kita bahas lebih lanjut, kita akan berkenalan dulu mengenai Halo, Kak Roy. Kak Roy. Oke, sambil menunggu Kak Roy. Mohon maaf teman-teman, koneksinya tadi sedikit terputus ya. Sekarang ini sudah masuk lagi ya. Sudah, Kang. Silakan dilanjutkan.
Sudah masuk lagi ya? Ya, udah. Nah, oke, terima kasih. Kita lanjut ya, tadi pengertian dari media pembelajaran BIPA, teman-teman. Jadi dengan adanya media siswa itu lebih mudah untuk dibandingkan tanpa media. Itu teman-teman, ketika kita menggunakan media, jangan media itu menjadi hal yang menyulitkan untuk kita, atau diharapkan media ini kan alat bantu ya untuk mempermudah gitu ya. Jadi halnya kita menganalogikan media itu sebagai alat atau transportasi gitu ya. Jadi misalnya kita tujuannya itu untuk pergi, misalnya saya pengen pergi ke Medan nih. Kira-kira jika ada baiknya naik apa? Apakah naik mobil seperti apa? Yang paling efektif menggunakan apa nih? Nah, menggunakan pesawat. Nah, begitupun juga dengan media gitu ya. Kita juga selain itu tadi saya Anggi sudah menjelaskan bahwa sebelum mengajarkan BIPA gitu ya, mengajarkan bahasa Indonesia, akan kita ajarkan nantinya dia di tingkat mana, di tingkat pemula, di tingkat menengah, atau di tingkat mahir. Nah, kita harus tahu dulu kemudian usia mereka berapa, apa yang ingin mereka pelajari, nantinya kita mudah untuk mengajarkan BIPA kepada para pembelajar asing seperti itu ya. Kemudian manfaat dan fungsi dari media pembelajaran BIPA adalah untuk memperjelas penyajian atau pembahasan topik atau materi yang akan kita berikan nantinya ya. Selain itu mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera kita ya, dengan memunculkan media yang nantinya akan kita berikan gitu ya. Kemudian mengatasi sifat pasif pembelajar. Kalau kita cuma ceramah aja kan bosen gitu ya. Baiknya kita menggunakan media-media yang pas dalam pengajaran tersebut ya, pembelajaran IPA tersebut. Nah, di sini saya akan memberikan ragam media dalam pembelajaran IPA. Jadi saya mengkategorikan ya, ada 5 media gitu ya, yang biasanya digunakan kita sebagai pengajar BIPA dalam pembelajaran BIPA. Yang pertama itu ada media grafis, kemudian media audio visual, permainan dan simulasi, dan juga lingkungan sekitar. Kemudian, nah, di media grafis teman-teman, di media grafis ini saya membedah, jadi ada hal-hal yang bisa kita ambil ya. Jadi di media grafis ini kita bisa mengambil gambar atau foto seseorang, foto tokoh, misalnya saya mencontohkan presiden kita yang namanya Bapak Jokowi gitu ya. Nanti ketika mengajarkan kita sebuah gambar atau menampilkan gambar, jadi mereka kita ajak untuk kalian kenal nggak dengan foto atau gambar yang ada di depan kalian. Kemudian kita tanya ya, kenal apa sih yang kalian lihat dari sosok yang ada di depan, dan seterusnya. Kemudian diagram selanjutnya yaitu kita juga bisa menggunakan denah, pelajaran denah. Jadi kita menampilkan atau membawa gitu ya denah menuju sebuah tempat atau lokasi yang nantinya akan kita pelajari, supaya mereka tahu nih untuk arah ya, apakah belok kanan, belok kiri, dan topik arah ya. Kemudian kita juga bisa menggunakan karikatur
bingkai ya, atau komik ya. Ini saya contohkan, jadi mereka disuruh misalnya membaca komik tersebut, apakah bagaimana cara atau bagaimana cerita yang ada di dalam topik tersebut. Kemudian nanti kita tanyakan ada kata-kata yang tidak kalian mengerti atau tidak, gitu ya. Dan itu juga menjadi hal yang menarik dalam pembelajaran BIPA. Kemudian kita juga bisa berikan poster atau peta dan juga majalah atau koran ya. Selain dalam bentuk teks atau buku ya atau bahan ajar yang kita kasih, kita juga bisa menggunakan media grafis, teman. Selanjutnya setelah media grafis yang biasa sering digunakan dalam pembelajaran BIPA juga biasanya media audio. Karena kan dalam belajar bahasa itu kita menyiapkan itu harus memiliki 4. Salah satunya itu yaitu media audio ini sang kita dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan keterampilan menyimak mereka gitu ya. Jadi salah satunya kita bisa menggunakan rekaman radio yang sudah kita siapkan, atau juga musik gitu ya. Kemudian nantinya lirik atau udah musiknya itu kita bahas. Kemudian juga bisa menggunakan podcast gitu ya. Nah, itu untuk media audio. Selanjutnya media audio visual ya. Ini yang bisa biasanya saya menggunakan media film ya. Film atau sebuah video cuplikan tayangan gitu ya untuk mengajarkan si para pembelajar BIPA gitu ya, ketika mereka dikasih sebuah tontonan, kita bahas jalan ceritanya, kita bahas tokohnya, dan mereka mungkin mencatat kata-kata yang sulit dan itu nantinya akan kita bahas. Atau juga bisa tontonan televisi dan juga YouTube. Ini untuk media audio visual. Selanjutnya ada, nah ini teman-teman, kita bisa menggunakan permainan atau simulasi ya. Misalnya scramble itu kan mencari sebuah kata ya, sebuah kata-kata yang ada dalam bahasa Indonesia. Jadi ini juga bisa menjadi suatu permainan yang sangat seru dan menarik dan menambah kosakata mereka dalam sebuah pembelajaran BIPA. Kemudian kita juga bisa menggunakan ular tangga, bisa juga menyiapkan sebuah kartu ya. Jadi misalnya ada gambar, lalu ada katanya, lalu mereka saling menebak ini tuh gambar apa ya. Kalian tahu nggak bahasa Indonesianya gambar ini tuh apa? Menggunakan kartu. Dan juga kita bisa menggunakan media lain, yaitu wayang ya. Nah, wayang biasanya yang sangat sering digunakan ya dalam pembelajaran atau dalam penggunaan media pada pembelajaran BIPA ya. Selain tadi ya yang seperti Kang Julfa jelaskan mengenai budaya gitu ya. Yang ini juga menjadi sebuah media atau alat bantu yang sangat menarik ketika mereka memainkan kemudian menceritakan kisah si wayang atau proses pembuatan wayang, kita juga bisa mengajarkan itu ya sebagai media. Kemudian kemarin saya pernah yang bermain peran. Jadi kemarin itu waktu misalnya balai menyuruh nih para siswa BIPA itu untuk melakukan pementasan teater dan bagaimana proses mereka mempersiapkan gitu ya, mempersiapkan diri dalam sebuah proses pertunjukan bermain peran dalam bahasa Indonesia. Itu akan menjadi atau sangat membantu mereka dalam menggunakan atau belajar bahasa Indonesia. Kemudian kita juga bisa menggunakan tarian ya. Nah, ini yaitu untuk permainan dan simulasi teman-teman. Nah, itu kan tadi beberapa permainan dan simulasi. Selanjutnya itu kita juga bisa menggunakan lingkungan sekitar kita untuk proses pembelajaran BIPA, teman-teman.
Jadi misalnya ya, kita ajak mereka ke sebuah atau kampus, kita ajak jalan-jalan sebagainya, mereka nanti bertemu dengan mahasiswa atau orang lain dan sebagainya. Halo, Kang Roy. Oke, Kita sebentar. suruh mereka untuk berkenalan atau menanyakan identitas. Halo, Kak Roy. Cek. Oke, silakan dilanjutkan. Mohon maaf ya, ini koneksinya sangat jelek sekali karena saya berada di luar kota ya, saya berada di pesisir pantai ini ya. Jadi mohon maaf kalau tidak stabil koneksinya. Tadi sampai lingkungan sekitar ya. Nah, saya tadi bercerita mengenai, saya pernah mengajak seorang mahasiswa BIPA ya, dia sedang belajar bahasa Indonesia. Saya ajak mereka ke kafe lokal nih, lokal itu warkop ya, warkop. Ternyata ketika mereka disuruh untuk membeli, akhirnya mereka tuh tidak suka gitu ya dengan hal-hal yang ada di warkop gitu ya. Kita Oke, tadi ada sedikit banget. Oke, teman-teman, jadi karena tadi mereka itu diajak sama saya ke warkop, ternyata mereka tidak gitu ya dengan karena katanya di sini tidak higienis, padahal kan itu salah satu bentuk budaya kita. Kemudian Indonesia juga canggih loh, kita punya yang namanya warteg gitu ya. Jadi itu adalah sebuah restoran yang ketika kita memesan itu dengan touchscreen itu. Mereka penasaran akhirnya beli, oh ternyata dengan menunjuk-nunjuk aja sudah bisa beli gitu ya, memesan dan datang sendiri kayak gitu. Nah itu mungkin media yang bisa kita gunakan dalam pembelajaran IPA. Jadi nanti teman-teman juga bisa menggunakan salah satu misalnya kategori ini atau menggabungkan bagaimana tergantung kebutuhan dari teman-teman dalam membuat atau nantinya untuk mengajar si BIPA tersebut. Kemudian bagaimana jika online? Nah, kalau online misalnya teman-teman, kan sekarang lagi di era digital seperti ini banyak ya yang belajar itu tidak tatap muka langsung. Jadi belajarnya jarak jauh menggunakan online atau menggunakan Zoom dan lain sebagainya ya. Nah, ada juga cara-cara supaya lebih menarik itu kita bisa memanfaatkan sebuah media atau aplikasi pembelajaran jarak jauh. Biasanya yang biasa digunakan gitu ya dalam pembelajaran BIPA itu pertama biasanya presentasi ya, dan dalam presentasi ini jadi saya ingin membagikan beberapa situs yang menarik ya supaya presentasinya menarik gitu ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan Slideshow, Template-Wise, Canva, Slide Carnival. Ini teman-teman nanti bisa gunakan teman-teman dalam pembuatan sebuah presentasi yang menarik jika itu mengajarnya online atau mengajar langsung di kelas di proyektor gitu ya. Ini bisa teman-teman manfaatkan jika ada yang belum tahu, ini bisa dimanfaatkan. Kemudian, nah ini situs pembelajaran interaktif ya, kalau online itu
yang biasa saya sering gunakan itu word wall ya. Nah, ini itu sangat mudah digunakan dan menarik. Dan ini tuh siswa-siswa menjadi sangat tertarik ya. Jadi di word wall itu tuh banyak ragamnya, nanti kita bisa manfaatkan sebagai sebuah media pembelajaran. Kemudian Gatrik.io, ada Edukendi ya, Quizizz, Wizard, Kahoot, ProProof, dan Live Worksheet ya, itu yang bisa teman-teman. Contoh hanya ya, saya akan coba teman-teman contoh tampilan. Ini tuh word wall ya. Nah, jadi word wall itu seperti ini tampilannya. Jadi nanti teman-teman bisa bikin sendiri, bisa buat sendiri ya. Jadi ada permainan kecocokan, bisa kuis, buka kotak dan sebagainya, roda acak. Ini bisa teman-teman gunakan. Kalau Gatrik itu nanti misalnya kita belajar mengenai kata-kata atau tempat wisata yang ada di Indonesia. Nah, nanti kita menggambar atau hewan yang ada di Indonesia, nanti kita bisa gambar ya hewannya gambar apa, nanti mereka menebak dalam penggunaan bahasa Indonesia gitu ya, menebak gambar tersebut. Kemudian kalau Kahoot mungkin udah sering ya, jadi nanti menjawab sebuah pertanyaan tapi melalui online gitu ya. Ini di Kahoot. Kemudian kalau Edukendi juga ini yang sering digunakan juga ya. Jadi nanti teman-teman bisa isi atau bisa membuat dulu ya tentang apa saja atau rumpang kata, dan mereka nanti akan mengisi atau menjawab rumpang kata yang ada di dalam permainan tersebut secara mudah dan menyenangkan. Itu jika kita mengajarnya melalui online ya, supaya tidak bosen gitu ya. Kemudian live worksheet ini semacam lembar kerja siswa ya, yang bisa kita manfaatkan ya dalam pembelajaran jarak jauh atau dalam pembelajaran online. Jadi kita bisa menggunakan ini, dan ini tuh banyak sekali. Jadi teman-teman nanti bisa pilih worksheet yang mana yang kira-kiranya cocok dan pas untuk kita ajarkan kepada para mahasiswa BIPA. Kalau yang kuis-kuis itu ya bisa menggunakan Quizizz ya, untuk alat evaluasi teman-teman, Quizizz, dan juga bisa menggunakan ProProof ini untuk jika kuis teman-teman. Jadi mungkin itu teman-teman yang dapat saya bagikan untuk hari ini. Jadi itu adalah macam-macam eksplorasi media pembelajaran BIPA yang bisa kita manfaatkan, bisa kita gunakan gitu ya. Intinya dalam pembuatan media itu jangan sampai media itu menjadi menyulitkan kita gitu ya dalam mengajar, atau membuat si pembelajar itu menjadi sulit gitu ya belajar dengan media yang kita gunakan gitu ya. Kita pengen keren bikin media yang sulit sih, tapi mereka nggak ngerti kan untuk apa gitu ya. Jadi manfaatkan media ini sesuai dengan porsi dan materi yang ingin disampaikan. Mungkin itu ya paparan singkat mengenai media pembelajaran BIPA yang biasanya digunakan dalam mengajarkan BIPA teman-teman. Mungkin itu saja Melda dan teman-teman semua yang dapat saya bagikan gitu ya. Dan nanti kalau untuk cara pembuatan dan sebagainya, karena waktunya tidak cukup, mungkin bisa di luar ya. Kalau ada yang ingin gitu ya, ingin belajar membuat, boleh di channel saya. Oke, baik. Terima kasih, Kang. Kayak gitu, ya. Yang menarik dan bermanfaat ini. Demikianlah Bapak, Ibu, dan teman-teman paparan yang telah dipresentasikan oleh Kak Roy. Bermanfaat
pemanfaatan media ajar dalam pengajaran IPA. Materi presentasi tadi saya yakin dapat merangsang teman-teman untuk berpikir bagaimana arti penting dari sebuah media ajar. Tadi sempat ditekankan bahwa media ajar itu tujuannya harus mempermudah dalam mengajar bahasa Indonesia. Banyak ragamnya media ajar yang bisa Bapak, Ibu, dan teman-teman terapkan dalam pembelajaran. Oke, saatnya masuk ke sesi tanya-jawab. Silakan teman-teman, apabila ada yang ingin ditanyakan atau masih penasaran terkait media ajar, bisa klik, bisa gunakan fitur raise hand atau menulis pertanyaannya di kolom komentar. Ada yang sudah raise hand, teman-teman? Silakan teman-teman, ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan, didiskusikan dengan Kak Roy mengenai media ajar. Sepertinya semua udah canggih-canggih, sudah pada bisa ya, sudah dalam ini yang membuat media gitu ya. Jadi intinya teman-teman, media itu untuk mempermudah gitu ya, entah mau menggunakan medianya grafis, audio, yang penting itu sesuai kita ajarkan gitu ya, tentang topik yang ingin diajarkan, apakah pas atau tidak gitu ya topik tersebut. Ketika diajarkan dengan pakai media grafis saja atau pakai media gambar atau pakai media audiovisual nih cocoknya, kayaknya seru, atau pengen permainan atau simulasi. Halo Kak Roy. Oke, jadi tadi sempat dibicarakan Bu juga bahwa penggunaan media ajar mesti dan harus disesuaikan dengan materi yang akan diajarkan supaya pembelajaran lebih menarik dan bermanfaat bagi pembelajar ya. Oke, saya ingatkan kembali di tautan presensi untuk pematerian ketiga dari Kak Roy ini sudah ada di kolom komentar, teman-teman bisa cek dan mengisi. Cek, sudah tidak ada yang bertanya. Sepertinya sudah paham semua Kang mengenai media ajar. Terima kasih semuanya. Kalau baru ingat dan pengen nanya boleh ya. Kan kalau bikin pembelajaran online dan sebagainya, kayak gimana sih yang tadi itu, boleh langsung nanti tanya saja ke saya. Nah, teman. Oke, terima kasih semuanya. Mungkin itu saja dari saya. Semoga teman-teman terus belajar, terus memahami apa saja yang bisa digunakan dalam media tadi. Oke. Tahu kalau ada yang punya yang lain nih, aku punya yang ini, boleh kita saling berbagi. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila tadi banyak terkendala atau ada pemaparan saya yang masih kurang jelas. Sekali lagi mohon maaf. Terima kasih banyak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.